Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Nabila, NIM 191070331. Saya di sini ingin memaparkan materi dari mata kuliah kajian sosial iklan. Materi kali ini mengusung tema analisa teori kapitalisme pada iklan Samsung Smart Learning Class Digital Pilot. Pertama, kita harus mengetahui tentang kapitalisme. Nah, dalam pandangan Robert Lerner dalam Western Civilization, kapitalisme adalah sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali oleh pemilik pribadi untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, dalam artian lain, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dan bukan pemerintah. Di sini, tugas pemerintah hanya sebagai pengawas saja. Selanjutnya ada ciri-ciri kapitalisme. Ciri-ciri kapitalisme ada 4. Yang pertama, ada individual ownership atau kepemilikan perseorangan. Yang kedua ada market economy, yaitu perekonomian pasar. Kemudian yang ketiga ada persaingan, competition. Yang terakhir ada keuntungan atau profit. Kemudian ada konsep simbolis kapitalisme. Ada 3. Yang pertama ada kuasa informasi atau pengetahuan. Yang kedua ada media massa, dan yang terakhir ada gaya hidup kelas. Yang pertama ada kuasa informasi atau pengetahuan, yaitu masyarakat Indonesia seakan lupa dan tidak menyadari bahwa proses pengenalan dan perkembangan kapitalisme selama ini lebih banyak diperoleh dari suatu wacana di dalam teks dan juga literatur. Kemudian yang kedua ada media massa. Nah, dalam konteks ini, masyarakat awam yang kesadarannya masih rendah akan mudah terpengaruh oleh tujuan iklan. Ketika terbujuk, mereka pun akan tersugesti untuk mengkonsumsi produk kapitalisme yang diiklankan. Namun, tentunya tidak semua iklan memiliki orientasi kapitalisme. Artinya, iklan yang bermakna kapitalisme di sini adalah iklan yang bersifat merekayasa massa untuk menghegemoni mereka agar mengkonsumsi produk-produk kapitalisme tersebut. Kemudian yang ketiga ada gaya hidup kelas, yaitu derajat kekuatan kapitalisme sebetulnya dapat kita minimalisir dalam masyarakat selama tidak ada kelas sosial yang mengumbar hasrat superioritasnya dalam kehidupan sosial. Tetapi, dengan adanya kapitalisme, terutama produknya yang serba mahal dan impor, justru direkayasa kelas sosial atas sebagai sarana mempresentasikan posisi dan gengsinya. Masyarakat seolah dikotak-kotakan menjadi beberapa bagian. Ada golongan minoritas, ada golongan mayoritas, ada golongan kelas atas menengah, dan juga ada golongan menengah ke bawah. Selanjutnya ada kapitalisme dalam iklan. Iklan menjelma menjadi sebuah ideologi di abad modern. Apa yang kita rasakan sebagai citra baru tidak dapat dipisahkan dari jasa iklan yang membangun selera ekstran. Kemudian Williams memperlihatkan bahwa turbulensi kebudayaan yang menjadi corong kepemimpinan kapitalisme dalam sistem perdagangan barang hanya menggunakan sihir iklan untuk fungsi penandaan nilai komoditas. Ini sebuah teori bahwa kepentingan produksi budaya kapitalisme hanya untuk sebuah politik konsumsi pasif, tidak eksploratif apalagi kreatif. Selanjutnya, masyarakat kita sekarang merupakan masyarakat yang tergantung pada barang. Sistem periklanan menjadi sihir yang terorganisir dengan upaya pengaburan fungsi dan penyodoran ilusi di dasar memilih barang. Selanjutnya, revolusi industri, sekaligus hubungannya dengan revolusi komunikasi. Secara fundamental, mengubah sifat dasar iklan, lahirnya perusahaan dengan produksi skala besar membutuhkan strategi penjualan yang berbeda. Hadirnya media massa cetak yang membutuhkan iklan sebagai sumber pemasukan terbesarnya menjadi cukup
pada hasil analisis dari teori kapitalisme pada iklan Samsung Learning Class Little Pilot. Smart Learning Class atau sekolah cerdas merupakan suatu program yang dirancang dapat dengan membangun pengalaman pendidikan baru yang bertujuan untuk menyuguhkan masa depan pendidikan dan menghapus kesenjangan pendidikan untuk sekolah di kawasan pedesaan yang memiliki aksesibilitas rendah berbasis teknologi. Samsung Smart Learning Class merupakan ruang kelas berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi yang dilengkapi dengan 31 unit Samsung Galaxy Tab A dengan S Pen, 2 unit Smart TV, dan koneksi internet. Di dalam setiap unit Galaxy Tab A terdapat digital e-learning yang disesuaikan dengan kurikulum dan dapat digunakan guru dan murid untuk mata pelajaran matematika dan juga sains. Berikut adalah cuplikan iklan dari Samsung Learning Class. Mereka bilang aku harus rajin belajar buat kejar mimpiku. Tapi aku rasa itu gak cukup. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi usaha terbaikku ternyata masih kurang. Sampai akhirnya, aku menemukan dunia baru di mana aku bisa melakukan apa saja. Imajinasiku bebas dan aku bisa menjadi apa yang ku mau. Bukan cuma belajar cara pandang baru, aku juga belajar setiap orang harus bermimpi. Dan suatu hari, membuat mimpi itu jadi kenyataan. Selanjutnya ada analisa iklan. Yang pertama ada scene dengan narasi untuk lebih dari 1 juta murid di dunia. Dalam pandangan Bourdieu, salah satu agen yang turut memperluas kapitalisme adalah pendidikan. Dapat kita ketahui bahwa iklan ini mengusung arti pentingnya pendidikan. Scene ini mengandung nilai kapitalisme berupa ilmu pengetahuan yang terletak pada konsep iklan Samsung Learning Class. Ini membuktikan bahwa teknologi canggih dari Samsung dapat membantu menggapai mimpi seseorang. Namun harus digarisbawahi bahwa kedudukannya hanya sebagai media pendukung, yang tentunya tanpa tablet dan smart learning pun setiap anak dapat mencapai cita-citanya. Kemudian analisa yang kedua terletak pada scene yang kita tahu bahwa alat-alat canggih tersebut berperan sebagai pencerdas bangsa. Nah, scene ini menggambarkan sebuah TV dan juga Galaxy Tab A. Namun di sisi lain, banyak scene iklan ini yang bersifat persuasif dengan tujuan untuk membujuk masyarakat mengkonsumsi produk tersebut. Tentunya kapitalisme ini membuat masyarakat menjadi konsumtif dan bergantung pada barang yang disajikan oleh Samsung karena sangat bermanfaat untuk menunjang pembelajaran anak. Masyarakat awam yang kesadarannya masih rendah akan dengan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu iklan tersebut, karena ketika terbujuk mereka pun akan merasa untuk mengkonsumsi produk kapitalisme yang diiklankan tersebut. Kemudian analisa yang terakhir yaitu memperlihatkan seorang siswa yang sedang menggambar capung dalam tablet Galaxy A. Scene ini menunjukkan bahwa adanya gaya hidup kelas atau derajat kapitalisme yang dibuktikan dengan adanya Smart Learning Class, dengan adanya alat-alat canggih dari Samsung untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Tentunya tidak semua sekolah di Indonesia bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Hanya orang-orang dari kalangan atas yang mampu membayar mahal untuk uang sekolah yang bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut di sekolah yang bagus. Sekian dari saya.